menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini, insya Allah dalam rangka diseminasi budaya positif dari kolaborasi antara 3 CGP kita, yaitu Bu Yona Nofriza, Pak Husni Aminul, dan Bu Rayani Ibrahimi. Mudah-mudahan kegiatan kita pada saat ini diberkahi, dilancarkan, dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam dan salam terlupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita yang dengan Nabi besar Muhammad SAW Muhammad yang sama kita hormati Bapak Ibu CGP kita, Bapak Aminul, Bapak Ibu Yona, dan Ibu Raini yang telah memprakarsai ya kegiatan hari ini, dan teristimewa kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya yang hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan hebatnya Bapak Ibu semuanya akan menularkan kepada anak didik kita, insya Allah. Baik Bapak Ibu, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada saat ini terkait dengan kegiatan diseminasi budaya positif yang insya Allah nanti akan dikupas tuntas oleh 3 CGP kita pada hari ini di depan Bapak Ibu semuanya, di mana kita ketahui bahwa untuk diseminasi budaya positif ini sangat penting sebenarnya di sekolah kita, karena setiap kita sebagai pendidik generasi muda harus ada rancangan untuk mengadakan diseminasi budaya positif ini, karena tanpa adanya kita menciptakan budaya positif kepada anak-anak kita, mungkin pembelajaran yang kita berikan itu akan monoton saja. Maka dengan adanya diseminasi budaya positif ini, dengan adanya Bapak Ibu menciptakan, berinovasi hal-hal yang positif kepada anak-anak kita dalam pembelajaran, mudah-mudahan anak-anak kita bertambah semangat, bertambah senang belajar di sekolah kita ini. Jadilah nanti sekolah kita adalah sekolah menyenangkan. Dari Bapak-Bapak Ibu CGP yang ada di sekolah kita, dan juga guru penggerak yang ada di sekolah kita, dan calon CGP dari sekolah kita. Hendaknya mari kita saling bersama-sama meraih dari apa yang diinginkan oleh pemerintah itu, di mana anak didik kita belajar dengan menyenangkan, dengan merdeka di sekolah kita ini, sehingga tujuan dari pendidikan itu akan tercapai secara umum di sekolah kita. Mungkin saya tidak akan memperpanjang sambutan di pagi ini, karena Bapak Ibu kita juga nanti akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif ini. Yang jelas saya bangga terhadap Bapak Ibu semuanya yang sudah guru penggerak dan juga sudah CGP, dan mudah-mudahan ada calon-calon CGP berikutnya yang ada di sekolah kita. Dan mungkin sebagai informasi juga kepada Bapak Ibu semuanya, ternyata secara tidak langsung, tidak sengaja, walaupun melewati pendaftaran kemarin, saya juga sudah
saya telah duluan ini, mungkin entah kapan nanti, entah besok, entah apa, saya juga membutuhkan Bapak Ibu untuk sukseskan dari CGP kita ini. Insya Allah CGP dari kepala sekolah itu 10 minggu Bapak Ibu, 10 minggu, mudah-mudahan lancar, karena ya kalau tidak lancar tentu nggak akan mau orang meluluskan. Jadi supaya lancar, setidaknya maka diharapkan kerjasama kita semuanya untuk ini. Mari kita bahu-membahu untuk untuk menciptakan sebuah kebaikan di sekolah kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan kata sambutan dan juga motivasi kepada kami supaya kami nantinya bisa. Selanjutnya agar acara kita berjalan dengan lancar, maka mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Pak Minol. Kepada Pak Husni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita pagi ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala, berdoa agar kegiatan kita ini dilancarkan oleh Allah SWT dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubayyinu
pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak ini. Dan mungkin hukumannya kita ganti dengan konsekuensi. Nah, karena kalau hukuman itu kan dia bersifat negatif, kalau konsekuensi itu dia bersifat netral. Jadi kalau dia mendapat konsekuensi itu akan memberikan pelajaran edukatif dan pembentukan karakter. Nah, yang terakhir memberi penghargaan dapat meningkatkan
kita miliki tadi. Mau kita bukakah dia, mau kita tutup, itu tergantung pada diri kita sendiri. Nah, lanjut. Lanjut Bu ya. Nah, jadi Bapak Ibu dari kegiatan tadi ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Nah, bagaimana ini Bapak Ibu? Ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi guru itu tidak dapat mengontrol murid jika dia tidak mau. Harus ada dorongan dari dalam dirinya. Nah, ya, motivasi intrinsik tadi. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif seperti bujukan, penghargaan atau nasihat-nasihat yang berlebihan kita berikan itu akan membuat anak bergantung kepada kita, ya, bergantung pada kita sehingga menghilangkan motivasi intrinsik yang ada pada anak. Nah, selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Tidak ya, tidak. Jadi kalaupun kita ingin mengkritik, itu secukupnya saja. Jangan mengkritik yang menjatuhkan, apalagi yang menurunkan rasa percaya diri anak. Nah, yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi tidak ada yang bisa memaksa kita Bapak Ibu, hanya kita sendiri punya hak untuk menentukan pilihan kita. Nah, selanjutnya apa yang terpikirkan dalam benak Bapak Ibu dari kata disiplin? Aturan. Apa Uni? Aturan. Ada yang lain? Uni aturan. Disiplin apa? Selain aturan adakah Bapak Ibu? Apa kira-kira yang berkaitan dengan disiplin? Jiwa. Arti. Patuh. Oke, patuh. Mantap. Apa lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Banyak ya Bapak Ibu. Apa itu disiplin? Jadi kalau mungkin dalam pikiran kita disiplin itu tadi aturan, patuh, terus tepat waktu, taat. Itu tadi. Ya, belajar. Jadi next Ibu ya. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi di sini disiplin itu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasar nilai-nilai yang diyakini. Nah, jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memendayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan ataupun reward dan ancaman atau hukuman. Jadi sebagai pendidik itu kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, lanjut Bu. Oke, lanjut ini. Nah, ini dia Bapak Ibu tadi yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau di sekolah itu nilai-nilai kebajikan universalnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau di sini nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang disepakati bersama tanpa terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi banyak nilai-nilai kebajikan universal itu seperti bertanggung jawab, disiplin, hormat, banyak kan? Lanjut. Nah, sekarang mari kita berefleksi Bapak Ibu. Di sini ada kolom peraturan dan nilai kebajikan yang dituju. Menurut Bapak Ibu, kembalikan barang ke tempatnya merupakan nilai kebajikan apa yang dituju? Tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Kalian? Oke. Jadi kembalikan barang ke tempatnya itu adalah nilai kebajikan
Disiplinnya internal. Disiplinnya adalah internal. Nah, di sini mari berefleksi ada beberapa kalimat. Mencatat 10 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman, sanksi atau konsekuensi Bapak Ibu? Sanksi. Sanksi. Ini sanksi ya. Hukuman atau sanksi? Konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman. Ada dua ya. Hukuman, sanksi. Maka hukuman, konsekuensi. Mana jawaban Bapak Ibu? Mencatat 10 kali. Hukuman. Coba kita lihat. Coba kita lihat kedua lagi. Benar. Lari. Nah, ya. Kita jawab semuanya dulu ya Bapak Ibu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman yang ketiga bagaimana Bapak Ibu? Kita push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Konsekuensi. Coba kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama dulu. Mengganti ke atas tugas teman. Konsekuensi. Yang keempat bagaimana Bapak Ibu? Bersihkan depan air, tanggung jawab. Konsekuensi. Yang meminta murid untuk menggunakan sepatu seharian bisa. Yang terakhir. Mengelilingi. Coba kita lihat di orang yang mana konsekuensi dan nah, selanjutnya di sini ada tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang ketiga adalah kesenangan. Yang keempat adalah kasih sayang dan rasa diterima. Dan terakhir adalah kebebasan atau kebutuhan akan Freedom. Nah, di sini juga mari kita berefleksi lagi tentang kebutuhan dasar manusia itu. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang bernyanyi. Ini termasuk kebutuhan manusia yang 5 tadi kita kembali lagi coba. Bapak Ibu, coba lihat dulu. Kesenangan. Terus yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini kebutuhan apa Bapak Ibu? Penghargaan. Penghargaan. Di sini ya. Kasih sayang. sayang. Kasih sayang. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu aja. Dengar ibu guru aja. Nah, ini termasuk kebutuhan apa Bapak Ibu? Perhatian. Perhatian, kasih sayang, apa lagi? Coba Bu Yona kembali ke belakang. Nah, ini ada kesenangan, kebebasan, termasuk ke kasih sayang ya Bu Yona. Lanjut. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-teman di depan kita. Bagaimana? Coba lihat Bu Yona. Nah, ini ada kesenangan, ada cinta dan kasih sayang, ada kebebasan dan kebebasan. Ini yang terakhir yang lagi disebutnya. Kesenangan ya. Nah, yang terakhir ini tentang posisi kontrol restitusi. Nah, jadi di sini posisi kontrol kita sebagai seorang guru ada 5. Ya 5. Yang pertama, kita itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat pemantau atau pengawasi. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, di penghukum ini murid-murid akan dongkol, akan mudah tersakiti dan bakal ada juga yang akan semuanya kayaknya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di sini guru mengelas atau halus bahasa lembut. Terus murid akan merasa bersalah, murid akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Nah, di teman ini kita dengan murid mengumpamakan diri kita sebagai teman ke murid. Jadi nadanya, nada suaranya suara akrab, ramah, bercanda. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu. Murid hanya mau mendengar guru tertentu. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, yang keempat adalah pemantau atau mengawasi. Di sini guru nadanya suaranya datar,
bahasa tubuh itu formal, berbicara sesuai dengan catatan dan fakta, dan yang terakhir adalah memberi konsekuensi, menyesuaikan bila diawasi. Nah, yang terakhir ini adalah posisi kontrol yang sangat bagus ya Bapak Ibu, adalah manajer, di mana suara guru halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, guru membantu siswa untuk bertanggung jawab, membaca mencari solusi atau masalah yang ada, menguatkan watak atau karakter. Dan ini ada refleksi juga tentang posisi kontrol tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini termasuk posisi kontrol di mana Bapak Ibu? Salah-salah. Nah, dari mana? Dari pembuku, pembuat rasa bersalah. Berarti bagus ya, jawab dari Pak Wawan. Ya, bagus. Saya kecewa. Karena Pak Wawan tadi Hasilnya apa? membuat rasa bersalah. Ada penghargaan. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini bagaimana Bapak Ibu? Hukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi saya. Itu gimana Bapak Ibu posisi kontrolnya? Teman. Yang selanjutnya, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Penghargaan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Diskusi atau media ya Bapak Ibu. Terus kamu selalu yang paling terakhir. Berhukum. Nah, Cekan. tuh. Ini jawabannya Bapak Ibu. Berarti kita udah bisa semua membedakannya ya. Iya hebat. Selanjutnya, Itu kan teori pas. materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Usman ya. Ada diskusi kostet dong. Ada. Ini udah boleh. Terakhir, pertanyaan terakhir. Diskusi kok salah. Boleh nih. Bagi yang mau bertanya, Ya, silakan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya. Ya, saya memancing guru-guru muda. Memancing guru muda. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Reli. Izin bertanya. Sebenarnya bukan bertanya sih, ini hanya butuh sebuah penguatan saja. Di mana tadi ada kan kita bilang, oh ini kan hanya teori saja. Kapan sih kita bisa melakukan ini? Nah, kalau menurut butuh penguatan sharing aja Bu ya gitu. Memang waktu mendapatkan materi ini sungguh sangat luar biasa sekali, di mana kita diminta menuntut sebagai manajer gitu ya. Di mana posisi manajer inilah posisi yang sangat ideal sekali. Tetapi terkadang ini tidak bisa juga, jujur tidak bisa terkadang kita laksanakan. Kenapa? Terkadang ada mix antara bisa sebagai teman gitu ya. Kalau merasa bersalah mungkin tidak, gitu. Hukum juga tidak. Tetapi mix antara manajer dengan teman ini terkadang kalau saya pribadi sering juga melakukan hal seperti itu, walaupun mindset di otak itu yang benar juga adalah manajer. Gitu. Nah, kira-kira boleh nggak kita seperti itu? Nah, begitu. Karena dalam pelaksanaan sehari-hari memang kita cenderung begitu ya. Mungkin sebelum-sebelumnya saya dulu sering juga membuat rasa bersalah. Contohnya begini ya, kepada anak, misalnya kita memanggil anak gitu, apa kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu, misal seperti itu. Itu kan sudah membuat anak rasa bersalah sebenarnya kan. Nah, itu sering kita lakukan sebagai guru, baik itu kita sengaja maupun tidak kita sengaja gitu. Disitulah letaknya kita fungsi sebagai guru, bagaimana membimbing atau menuntun anak-anak kita menjadi dia bisa lahir motivasi intrinsik, dan itu memang butuh energi yang sangat besar, pengetahuan, literasi, dan bagaimana kedekatan kita dengan siswa. Nah, mungkin itu saja Bu Del, sekedar sharing atau butuh penguatan dengan apa sebagai teman dan manajer ini kira-kira bisa ini segala begitu. Nah, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diadakan terima kasih atas masukan dan motivasinya dari ini juga, penguatannya juga. Di sini posisi kontrol kita sebagai seorang guru tadi benar kata Umi. Kadang kalau kita tanpa sengaja kita pernah melakukan penghukum juga mungkin pernah ya Umi ya, atau
itu bagaimana supaya anak itu ke depan tidak berbuat salah lagi dengan menggunakan kata-kata teman tadi nih. Kalau menurut saya bisa digunakan karena untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri anak itu tidak hanya satu kontrol aja, boleh 2 atau lebih. Kalau kemarin pas saya recall seperti itu diskusinya sama teman-teman HGB yang lainnya. Sekian dari saya. Kalau ada tambahan ya? Ada posisi kontrol. Dahulu nih, Ya, beda teman-teman itu bisa di-fix. ya dimik karena kan kita menyelesaikan masalah tuh ya kadang ada merasa teman, ada media, jadi supaya terselesaikan bolehlah dimik kayak gitu kan. Pak Mino, kalau menurut saya bisa unik. Yang lain ada yang mau bertanya atau memberi penguatan? Senior, senior. Merdeka lah, kata-kata merdeka. Aku makan itu Ada belajar. penguatan untuk merdeka. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi kontrol seorang guru itu kalau saya melihat dari 1 sampai 5 ini ya, rasanya naif sekali kita kalau hanya menguasai 1 atau 2. Ya, nggak mungkin kita selama ini jadi guru hukum, nggak mungkin selama ini kita jadi guru yang manajer, kita nggak percaya. Ya, pasti kita semua pernah melakukan dari 1 sampai 5. Ya, jadi kalau menurut saya selama ini dengan pengalaman mengajar saya selama ini, ya tergantung kondisi kelasnya, tergantung kondisi anaknya. Balik lagi kepada objek kita siapa. Jadi kapan kita menjadi seorang penghukum, kapan kita ingin membuat jadi seorang pemberantas bersalah, kapan kita menganggap sesuatu sebagai seorang teman, kapan kita bisa menjadi seorang manajer bagi siswa tersebut, kapan kita jadi seorang pemantau, itu tergantung kondisi di lapangan seperti apa. Ya, mungkin seolah-olah mempunyai pasti posisi kontrol yang lebih buruk kesannya, tapi faktanya kita aturan sekolah ini tidak banyak menghukum. Ya kan? Faktanya kita di sekolah mengajar tidak ada yang bersuara lemah lembut, jadi memang dasar suaranya lemah lembut. Rata-rata pasti otaknya tinggi semua. Ya. Nah, jadi kalau mungkin sedikit pendapat saya, mungkin ya seorang guru wajib, ini sama kayak peran kayaknya. Ya, seorang guru wajib bisa kelima-lima ini, harus menguasainya. Walaupun mungkin itu bukan sifat pribadinya. Ya. Nah, kayak saya misalnya, saya nggak tipe orang yang suka bersuara halus, berbahasa tubuh yang kaku, yang mulai. Kalau bisa saya mau lemah karena itu ada ya. Ya. Nah, tapi saya harus bisa seperti itu karena saya seorang guru. Belajar seperti itu, memposisikan diri saya seperti itu. Kalau anak didik saya memang nggak bisa di nada tinggi. Nah, itu juga ya, harus bisa seperti itu. Jadi itu mungkin harus sedikit tambahan dari saya. Seorang guru harus menguasai kelima-limanya. Terima kasih. Harus menguasai kelima. Dan harus memposisikan sesuai. Benar. Jangan sampai salah tempat. Yang ada. Ya. Terima kasih atas masukan atau pendapatnya dari Pak Wawan. Dalam posisi kontrol ini, kalau kita sebagai seorang guru, yang paling baik itu, yang paling tidak menyakiti murid adalah mungkin manajer. Tergantung mungkin dari orang, tapi seharusnya adalah manajer. Karena untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri murid itu, kita sebagai seorang guru tidak boleh juga menyakiti atau gimana ya. Pokoknya intinya posisi kontrol terbaik bagi guru itu adalah manajer yang bisa mencapai suatu keputusan dengan melakukan restitusi, mencapai suatu permasalahan solusinya tadi dengan posisi kontrol manajer. Dan tadi kita bisa dengan teman Yomi. Nah, itu sekian dari saya. Kalau ada teman, sekian dari saya. Yang materi yang ada Umi.
memang sependapat dengan beliau bahwa posisi yang terbaik itu memang posisi manajer, walaupun nantinya situasi dan kondisi di lapangan memang perlu kita kondisikan. Tetapi selama yang kita pahami dan kita lihat itu manajer, pemantau dan teman, nah itu yang dari ketiga itu diunggulkan yang manajer, dan semuanya juga manajer. Kalau dapat yang berhukum dengan ubah rasa bersalah, kalau bisa itu kita hindari. Oke, sepakat ya. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya dari Bukumi, dari Pak Wawan, dan dari semuanya. Selanjutnya materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Kusniandro. Kepada Bapak Kusniandro kami Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya, tadi sudah banyak sekali yang kita dapatkan dari ibu CPP kita yang dari ibu berbicara, mulai dari motivasi, paradigma apa tadi, paradigma belajar baru, kemudian posisi kontrol ya bagi kita seorang guru. Saatnya sekarang kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Ya, sebelum kita lebih jauh tentang keyakinan kelas ini, ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Saya rasa kita selama ini menggunakan kata peraturan, ya, tetapi ternyata dalam ilmu guru penggerak itu tidak dipakai kata peraturan, tetapi dipakai kata keyakinan kelas. Kira-kira apa yang membedakan? Oke, siapa yang bisa memberikan komentar tentang pertanyaan ini? Oke, Ibu Husna. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu menurut saya itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama. Sedangkan peraturan kelas itu dibuat oleh satu orang atau beberapa orang tertentu yang harus dipatuhi oleh anak. Tapi kalau keyakinan kelas, mereka yang mensepakati semuanya. Oke, luar biasa. Ada yang lain? Sama ya? Luar biasa. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Sesuai dengan disampaikan oleh Ibu Husna tadi, ya, cukup bagus. Ya, keyakinan peraturan kelas itu mungkin berasal dari guru saja, ya kan? Sedangkan keyakinan kelas ini sudah melalui proses, ya, dalam pembelajaran sebelum memulainya dibuat keyakinan-keyakinan, dan itu berasal dari seluruh warga kelas. Warga kelas, termasuk sekolah, karena dalam dunia guru penggerak ini peraturan sekolah diganti juga namanya dengan keyakinan sekolah. Dan ini dibuat, ya, berdasarkan kesepakatan dari seluruh warga sekolah, ya, tidak maunya kepala sekolah atau maunya pimpinan sekolah, tetapi seluruh warga sekolah, termasuk dari yang jabatan yang tertinggi sampai yang terendah, bahkan orang tua pun dilibatkan. Petugas kantin pun seharusnya dilibatkan, karena nanti ada keyakinan di kantin pula kan. Jadi seluruh warga, kalau ada ayam masuk, ayam mungkin bisa diajak membuat keyakinan. Ini bisa juga satu-satunya. Kira-kira gitu. Ya, jadi sekarang kita sudah paham kan perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Ya, ini luar biasa tentang keyakinan kelas. Ya, lanjut. Sekarang kita lihat lagi definisinya ini. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya, berupa pernyataan universal dari seluruh warga kelas. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Dalam pernyataan yang positif.
Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Nah, tidak boleh terlalu panjang, karena terlalu panjang nanti susah mengingatnya, ya kan? Nah, jadi sedikit saja. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, jadi harus disesuaikan juga dengan keadaan iklim sekolah kita, ya. Karena kita SMK, mungkin tentu iklimnya iklim SMK dipakai, tidak bisa iklim SMP atau SMA. Ya, ini sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini tadi yang kita sampaikan, seluruh warga kelas, kalau itu keyakinan kelas, seluruh warga kelas dilibatkan. Ya, kalau sekolah, seluruh warga sekolah. Nah, inilah Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Jadi mulai sekarang kita berganti dari peraturan kelas atau peraturan sekolah ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Oke, lanjut. Nah, dalam menyelesaikan atau menggunakan keyakinan kelas tadi, kita mesti menggunakan ini, segitiga restitusi. Ya, apa itu segitiga restitusi? Nah, tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan tentang ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi tentang segitiga restitusi. Nah, kita lihat segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini segitiga restitusi. Ya, kita lihat bagannya. Nah, inilah bagannya Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu warna hijau ini yang pertama, ya, menstabilkan identitas. Ya, dalam melaksanakan keyakinan kelas tadi, kita mengacu kepada segitiga restitusi ini. Ya, pertama, menstabilkan identitas. Apa maksudnya ini? Yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ini tugasnya dalam restitusi. Ya, dalam restitusi itu kita bagaimana bisa mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi sukses pandangannya, kira-kira begitu. Kemudian pernyataannya yang harus keluar dari diri kita sebagai guru dalam melaksanakan segitiga restitusi ini, yaitu contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi kita tidak menyalahkan. Ya, oke. Ini di kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama itu tugas kita dalam restitusi ini yaitu menstabilkan identitas. Nah, pernyataan yang harus keluar dari mulut kita yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak langsung menjustis anak itu atau peserta didik kita itu bersalah. Nah, tetapi kita berikan penguatan dengan menstabilkan identitas. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi sehingga dia tidak langsung kita patahkan. Nah, itu dalam restitusi. Nah, kemudian yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Apa itu? Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, ya, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jadi setelah distabilkan identitasnya tadi, kita lihat, ya, kebutuhannya apa nih anak ini, kekurangannya. Tadi kita juga sudah berbicara kan dengan CGP sebelumnya tentang 5 kebutuhan dari kebutuhan. Nah, kebutuhan apa yang diinginkan dari kesalahan yang dibuat oleh siswa tadi. Nah, di sini ya kita validasi kebutuhannya.
Ya. Nah, kita ungkapkan dengan kalimat atau pernyataan, misalnya kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Nah, ya, jadi kita tidak, padahal kita nih sebetulnya sudah tahu kesalahannya kan, tapi kita mesti menyampaikan pernyataan yang positif ini. Kemudian pernyataan yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ya, ini mungkin kalimat yang bisa kita sampaikan dalam validasi kebutuhan. Lalu yang ketiga, ya, baru menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas tadi itu baru kita tanyakan. Setelah melakukan langkah 1 dan 2, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, baru kita menanyakan keyakinan. Ya, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ya, nah, misalnya dengan pernyataan keyakinan kelas apa yang telah kita yakini. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, jadi inilah langkah-langkah atau tahap segitiga restitusi dalam kita menyelesaikan sebuah persoalan yang ada di dalam kelas, menggunakan segitiga restitusi dan menggunakan keyakinan kelas yang barangkali telah kita buat sebelum kita memulai pembelajaran. Oke, itu Bapak Ibu materi tentang segitiga restitusi. Nah, terakhir kita tengok video yang telah kita buat, barangkali mungkin juga jauh dari kesempurnaan, tetapi setidaknya telah berusaha menggambarkan menerapkan segitiga restitusi. Oke, silakan video. Kasus kedua
seperti PH kelas 3A. Nah, series seorang yang berbakat bisa mengayomi kawan-kawannya. Ini kemarin laporan dari penanganan sholat subuh berjamaah bahwasanya masih sesuai ketua kelas ya, dan seluruh rekannya di kelas 1A tidak sholat berjamaah. Pak yakin serius dan sholat, tapi tidak sholat berjamaah bersama dengan rekan lain. Dan Bapak juga tahu mungkin serius punya alasan tersendiri kenapa tidak sholat berjamaah. Yang penting centang hijau lah. Yang penting ada centang hijau lagi. Bawa. Iya dah boleh aku ada. Apa yang banyak? Dia bawa yang kedua. Apa yang kedua? Oke, baik Bapak Ibu, itulah barangkali ya cara menerapkan segitiga restriksi dalam kelas kita. Ya, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian terakhir baru keyakinan. Jadi dalam menyelesaikan persoalan ya, kita mesti menggunakan teknik atau tahapan segitiga restitusi. Barangkali itu untuk kegiatan kita hari ini, presentasi destinasi budaya positif di calon guru gerakan Tani 11 ini. Ada yang perlu dipertanyakan atau memberikan masukan dan saran terhadap apa yang kegiatan yang kita lakukan hari ini, kami silakan. Naomi, Bu Dita. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Ini memberikan apresiasi yang sangat luar biasa sekali kepada angkatan 11 yang sudah luar biasa sekali menampilkan diskriminasi tentang budaya positif di hadapan kami semuanya. Insyaallah ilmu yang Bapak Ibu berikan itu amat sangat
win-win solution bagi kita, di mana kita bisa memberikan jalan apresiasi kepada siswa ya, dengan 3 langkah tadi, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan validasi kebutuhan ya, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kalau di sini saya lihat ini sangat luar biasa sekali, di mana kalau kita lihat validasi dengan kalimat semua orang tidak ada yang bisa saja melakukan hal seperti itu. Kemudian kenapa, apa motivasinya melakukan itu? Kemudian setelah itu kita tanyakan keyakinan universal yang pertama mungkin yang dia miliki, di mana dia sendiri bisa mencarikan jalan keluarnya. Ini sudah sangat luar biasa sekali kalau saya bingung itu. Alangkah baiknya kita di sekolah ini ya, itu semua guru kita bisa mendapatkan ilmu yang seperti ini, sehingga pendidikan dan budaya positif di sekolah kita ini bisa dilanjutkan dengan baik begitu. Nah, pertanyaan saya sudah sedikit saja, dari 3 itu boleh nggak kita ini yang tidak berurut gitu 1, 2, dan 3 gitu. Nah, biasanya kan bisa juga kadang-kadang 3 baru 1 gitu atau 3 gitu. Nah, itu kan tergantung situasi dan keterampilan kita. Apakah bisa seperti itu? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Safiyeti ya atas masukan pemahamannya. Kemudian terakhir pertanyaannya, apakah urutan dari segi garis ini harus berurutan? Barangkali bisa kami sampaikan kalau untuk yang yang terakhir mungkin itu tetap terakhir, tapi kalau yang pertama misalnya validasi dengan yang kedua kebutuhan, itu mungkin bisa dibolak-balik, tergantung saja mungkin barangkali persoalannya apa, masalahnya apa, bisa saja dibolak-balik. Tapi tujuannya ya di sini adalah menimbulkan budaya positif, ya kan? Nah, tidak menghukum, tidak menjustis, tidak menyatukan, sehingga anak-anak kita, peserta didik kita tidak merasa kesalahan yang dibuat oleh mereka itu tidak membuat dia semakin jatuh, tetapi membangun. Sehingga diperlukan segregasi dengan langkah-langkah yang sudah kita pahami bersama tadi. Kira-kira itu nih.